merintis masjid ini dan yang mengembangkan sampai hari ini. Juga untuk mungkin saudara-saudara kita yang sakit, juga untuk siapapun yang aktif memberikan donasi untuk masjid ini, juga untuk yang beberapa saudara-saudara kita yang sedang di PHK, kita doakan, kasihan ini. Juga yang rumahnya tenggelam sampai 8 meter, Jawa Barat, ini orang-orang sedih semuanya. Kita di sini hanya bisa berdoa, mudah-mudahan seluruh ibadah kita dan seluruh penderitaan saudara-saudara kita ini diberikan pahala dan diberikan solusi yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. Jadi Quran memberitakan sesuatu itu ada yang bisa dilihat secara sesungguhnya, tapi bisa juga dilihat dari segi majazinya, biasanya lah begitu. Ada surah Al-Qari'ah ya, Qiyamah, di situ disebut yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada saat itu manusia seperti belalang yang diterbangkan. Wa taqulul jibalu kal 'ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu atau kapas yang ditiup ke atas. Nah, ini bisa diartikan hari kiamat itu ya seperti itu. Tapi bisa juga diartikan Allah ingin menunjukkan, jadi gunung yang tertinggi di dunia ya, seperti Mount Everest di Nepal atau di Fujiama, gunung-gunung terbesar itu besok akan diterbangkan Allah setinggi-tingginya, gitu ya, setinggi-tingginya. Apalagi yang gunung di Indonesia ya, itu gunung terbang. Ini sebenarnya bisa kita tafsiri bahwa cobalah, kenapa kamu pesimis? Jangan pesimis. Allah menerbangkan gunung sebesar itu mudah. Apalagi hanya mengangkat penyakitmu. Begitu loh Pak. Apalagi hanya memberikan solusi untuk masalah. Itu kan luar biasa. Jadi kita mengambil dari sisi sebelahnya, dari sebelahnya. Apa yang tidak bisa diangkat Allah dari masalah hidup itu apa? Allah bisa mengangkat gunung-gunung sebesar itu. Ya sama dengan kita menafsiri wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Di situ Allah memutar matahari dan berjalan, padahal matahari itu bobotnya sekian juta lebih berat dari bumi, tapi bisa diputar dengan cepat, dengan kecepatan melebihi cahaya. Dan itu sudah beribu-ribu tahun, itu tidak pernah ada geseran sama sekali. Nah, Allah memutar matahari seberat itu mudah. Nah, kita ambil sekarang sisi yang lain. Apa sih susahnya memutar nasibmu? Apa sih susahnya memutar masa depanmu yang suram menjadi terang? Itu seperti itu. Nah, setelah berbicara itu, kemudian Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah. Nah, adapun orang yang besok timbangannya kebaikannya itu berat, lebih berat ya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu senang, dan Allah senang melihat kita senang. Ini sudah puncak Pak, puncak. Allah senyum dan kita senyum, coba. Betapa indahnya gambaran Quran ini, radiyah. Nah, bagi orang yang timbangannya itu lebih sedikit, ya, timbangannya itu kebaikannya itu selisihnya sedikit, sedikit saja. Kebaikannya 1000 poin.
tapi kejelekannya itu 1000,01 poin. Masuk mana, Pak? Surga atau neraka? Saya ulang ya, nggak bingung. Ini memang ceramah setelah buka itu memang agak menjelang buka katanya lapar, ya. Setelah buka ya. Ceramah begini bagi yang belum buka kan suwe-suwe kok. Gak iso diringkes tamu. Saya ulang ya Pak. Siapa yang berat timbangan kebaikannya itu lebih tinggi daripada kejelekannya, dia masuk surga. Siapa yang timbangan kejelekannya itu lebih berat, berarti masuk neraka. Walaupun selisihnya sedikit. Maka judul kajian ini adalah 01 angka penentu. 01 angka penentu. Nah, topik ini saya ambil dari hadis qudsi sebenarnya itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah bercerita, Allah mengatakan begini, yu'ta bi hasanatil abdi yaumal qiyamah. Seluruh catatan kita ini semuanya itu besok dihadapkan ke Allah. Fayuqtasu ba'duha bi ba'd. Kemudian ditimbang mana yang lebih berat. Mana yang lebih berat? Fa in baqiyat hasanatun wahidah udkhilal jannah. Jika ada 1 poin saja lebih berat daripada kejelekannya, udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Makanya selisih 0,0,1 itu menentukan. Ikut menentukan. Nah, berarti sekarang kita bagaimana? Nah, bagaimana kalau yang draw? Yang draw. Yang baik ya 1000, yang ini juga 1000. Ada solusinya. Itu min ashabil a'raf. Itu diletakkan di tempat yang masih netral, belum neraka dari menunggu keputusan Allah. Kalau tadi itu sudah otomatis lah, sudah otomatis. Sudah otomatis kayak mesin itu, robot itu ya sudah otomatis sendiri. Nah, bagi yang ini Al-A'raf, dan itu namanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu. Nanti tinggal Allah. Allah memutuskan gimana ini solusinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita minimal punya tambal 01? Gampang Pak, Bapak jangan susah. Saya beri yang senang. Sudah senang Pak. Ekonomi kayak begini saya beri kabar gembira kan tambah ngeri nanti ya. Ada Pak. Saya tadi membaca, saya hafal hadis. An Sa'id, an Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Musa, Rasulullah mengatakan, dulu Musa itu pernah berdoa begini. Ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka bih wa ad'uka bih. Ya Allah, saya ini ajari sesuatu yang saya bisa enak menyembahmu dan mudah berdoa kepadamu. Lalu Allah mengatakan, qala qul ya Musa la ilaha illallah. Musa, baca saja la ilaha illallah. Musa tidak terima lagi. Qala inni uridu syai'an takhussuni bih. Saya ingin yang spesial. Karena itu sudah umum dibaca orang. Aku ingin yang spesial untuk Musa. La ilaha illallah itu prapen ya baca itu, di kanjerannya itu. Sudah, saya minta yang spesial. Allah mengatakan lagi, ya Musa, lau annas samawati sab'a, andaikan langit dengan 7 lapisannya itu
wal ardina sab'ah, dan bumi dengan 7 lapisan ke bawahnya. Itu fi kiffatin, diletakkan di satu sisi timbangan. Satu sisi timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah. Lalu la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan ini. Malat bihinna la ilaha illallah. Masih lebih berat la ilaha illallah. Sudahlah Pak, sudah wis. La ilaha illallah solusi segala. Bapak begini, lu kok enak Pak? Oh dikasih enak kok, ya apa sih? Ini kan kemurahan Allah. Balik ngono, loh siapa sih ngomong ngono? Enggak lah, ini kemurahan, terima, jangan didiskusikan. Balik ngono, ini, lah sing ngono ya kelakuanmu nek ngono iku. Ya toh? Berarti mentalmu mental jelek. Bukan karena la ilaha illallah, mentalmu mental jelek. Karena kamu akan investasi dosa terus nanti maunya dikasih la ilaha illallah yang banyak lah, ini jelek. Itu satu, Pak. Nah, kalau itu dibaca 10 kali bagaimana? Mengapa la ilaha illallah punya poin itu? Sebab orang masuk Islam itu ya la ilaha illallah, orang masuk surga ya la ilaha illallah. Satu. Mengapa baik? Karena la ilaha illallah itu sebuah ekspresi di mana kita itu tidak punya kepentingan. Paham tak Pak ya? La ilaha illallah sudah selesai. Lain dengan doa, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Doa. Itu berarti kepentingan dirinya yang ditonjolkan, bukan penyembahannya yang ditonjolkan. Ada lagi, ini sudah habis waktunya. Tidak apa-apa, tenang saja. Dalam 2 detik saya selesaikan. Saya sebetulnya kemarin tuh sudah punya bahan namanya anatomi ayat-ayat Quran. Itu lebih dahsyat lagi. Tapi tidak saya terangkan di sini. Saya terangkan karena waktunya panjang. Untuk pengajian minggu aja. Akad aja. Pokoknya rugi kalau Pak Yazid tidak datang rugi. Sudah saya simpan ini Pak itu. Lebih menarik lagi. Nah, ada lagi tuh ya. Rasulullah bersabda di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang terakhir. Kalimatani, khafifatani, 2 zikir, 2 saja, khafifatani, yang ringan di mulut. Karena enggak pakai to, enggak pakai of, gitu. Enggak pakai kho, enggak pakai to, enggak pakai of, enteng-enteng saja. Tapi besok menjadikan bobotmu itu tidak hanya tambah 0,1, bisa bobot itu dahsyat di luar perkiraan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah, enteng toh? Subhanallah, enggak pakai of. Kalau of itu kan enteng. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Ada lagi, itu namanya zikir lisan. Ada yang zikir badan, ini tambah hebat lagi. Apa itu? Sedekah. Sedekah dilipat gandakan menjadi 1000, infak di masjid ini dihitung Allah 700.000. Loh, 700.000. Khusus Ramadan kata Allah, biar aku yang pegang kalkulator. Mau apa kamu? Kamu tidak usah menghitung. Selain Ramadan kamu boleh menghitung ratusan. Wa ana aja zifi. Khusus Ramadan kamu tidak usah ikut-ikut. 1.000, tapi saya hitung 3 triliun terus menengah. Gitu. Ini berarti menambah timbangan lagi. Itu 1.000 itu. Kita biasa ngisi kotak itu berapa? Berapa? Imam, Musyafi. Ya, takut lihat. Itu kalau ayolah kita hidupkan masjid ini. Dan masih banyak lagi, Pak. Apa itu? Pembuat kebijakan. DPR itu kalau bikin undang-undang, yang undang-undang itu menghidupkan syariat, yang undang-undang itu menyejahterakan orang, itu luar biasa, itu pahalanya mengalir terus. Berapa ratus juta orang disenangkan. Maka Bapak-bapak silakanlah besok kalau pemilu jadilah DPR, Pak. Mbok sing milih sapa? Pembuat kebijakan, wali kota, presiden, membuat kebijakan. Yang kebijakan itu bisa menyelamatkan nyawa sekian banyak orang.
itu juga berat timbangannya. Demikian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.